Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk, pil, dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya, rekan-rekan sekalian, malam ini saya bertemu dengan teman-teman saya ini. Dan teman-teman saya, kalau dibilang dari mana ini teman? Katanya sih dari akar rumput. Nah, kami ingin membicarakan masalah bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Kenapa kami katakan bahaya narkoba? Karena narkoba ini sudah merebak ke desa-desa. Sudah merebak ke kampung-kampung. Sudah merebak ke wong cilik. Nah, ini bahaya sekali nih. Kalau kita tidak tangani. Apalagi sekarang, kalau kita lihat ya, sudah ada jenderal yang terlibat di narkoba. Ini bagaimana negara kita kalau misalnya suasana seperti gini, mulai dari jenderal sampai rakyat kecil sudah kena narkoba. Nah, di sini saya akan berbicara dengan teman saya ini, yang di sebelah saya ini, Adi. Adi, Pak. Adi. Nah, ini orang ini nih, orang kelas, mohon maaf nih, Pak Adi jangan tersinggung ya. Orang kelas bawah. Kelas bawah. Yang mengetahui tentang peredaran narkoba di kampung-kampung. Nah, itu Pak. Benar Pak dia? Betul Pak. Kita mau ungkap itu. Ya, kebetulan ini Pak Ustadz, ini Kiai Zul, Zulkifli. Panggilannya siapa Pak Kiai? Zulkifli. Zulkifli. Nah, ini Pak Zul ini mungkin akan melihat dari segi agama ya, bagaimana menangkal atau bagaimana kita menangkal grassroots, jangan sampai ikut menjadi korban atau pengguna narkoba. Kemudian ini ada teman saya nih, satu lagi nih, orangnya ganteng ini, pengalamannya macam-macam ini. Mungkin kalau saya sebutkan tidak enak nih, keahliannya macam-macam di kalangan bawah, kalangan atas pergaulannya juga luar biasa. Dan pernah dia ditangkap dan ditahan karena terlibat kasus narkoba. Itu waktu itu entah sebagai pengguna atau sebagai pengedar, nanti silahkan ditanyakan kepada namanya Pak Yudi ya. Yudi apa namanya? Yudi Wahyudi, Pak. Yudi Wahyudi, panggilnya Hedot. Nah, bagaimana pendapat Pak Yudi tentang beredarnya narkoba yang sekarang sudah sampai ke desa-desa atau sampai ke kampung-kampung nih Pak Yudi? Silakan Pak Yudi. Ya, sebelum lebih jauh ya, saya ingin menanggapi tadi pembukaan dari Bapak Edi, Pak Ekwi, bahwa narkoba itu narkoba itu adalah suatu merupakan satu penjajahan gaya baru, Pak, yang dimana generasi muda ini bisa hilang, lost generation, apabila
ya apabila masyarakatnya kurang peduli. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pengalaman saya pribadi, saya menggunakan, lalu saya tertangkap polisi dan menjalani masa hukuman 2,6 tahun di penjara. Di dalam penjara itu atau di dalam lapas itu sendiri malah peredarannya itu lebih gila. Ini lebih Apa itu mengkhawatirkan. beredar apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi Beredar narkoba di LP itu bisa keluar masuk narkoba. Begitu ya maksudnya? bisa dikatakan seperti itu karena pengendalian itu sendiri, pengendalian narkoba di tingkat lapas itu memang di lapas. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa pengguna dan pengedar mestinya jangan bisa dijadikan satu dalam satu lapas. Nah, kalau itu terjadi, apa? Bisa menjadi bagian dari pasar narkoba itu sendiri. Di dalam LP itu? Betul. Salah satu contoh seperti ini. Saya pengguna, pure saya pengguna, lalu saya dijadikan satu bandar. Dijadikan satu sel dalam bandar. Lalu si bandar ataupun saya mempunyai keinginan atau melebarkan peredaran narkoba itu sendiri, itu sangat mudah sekali, Pak. Sangat mudah sekali gitu. Dalam artian pengendalian narkoba itu di dalam lapas itu yang sangat prihatin menurut saya. Oh ya Pak Yudi, ya mohon maaf. Saya dulu juga di Komisi 3 DPR RI yang sering juga berkunjung ke lapas. Dan melihat nih suasana lapas. Lapas itu masing-masing sel itu ya, masing-masing ruangan itu aturannya muat 10 untuk 10 orang. Tapi kenyataannya itu bisa 30 orang. Apa betul itu seperti itu, Pak Yudi? Ya, jadi seperti yang saya alami, Pak, dalam satu lapas, misalkan kamar yang harusnya diisi minimal 8 atau 10 orang, itu bisa ditiduri atau bisa ditempatkan sekitar 30 orang. Coba bayangkan, bagaimana bisa kita tidur atau bagaimana kita bisa istirahat kalau keadaannya itu himpit-himpitan. Yang saya alami ya, untuk tidur sendiri itu 2 jam sekali bergantian. Itu yang lain sudah tidur berdiri 2 jam, nah yang belum tiduran 2 jam. Jadi Terus udah overload ya? seperti itu. Oh, itu Padat sekali ya? padat, sungguh padat sekali, Pak. Nah, ini ya kita sebagai teman ya Pak Yudi ya. Saya melihat nih Pak Yudi setelah pulang dari LP ini, setelah menjalani hukuman di LP, kok ada perubahan saya lihat. Yang tadinya seperti anak bandel sekarang seperti ustadz gitu. Ya. Bagaimana pembinaan di LP itu Pak Yudi? Sebenarnya di Yang tadi jangan sembahyang, sholat maghrib, sholat apa, sholat semua nih sekarang Pak Yudi. sebenarnya di dalam lapas, menurut bagi kami ya WBP, warga binaan pemasyarakatan, itu memang ada binaan, namanya juga lapas, namanya pembinaan, pasti sudah tentu ada pembinaan yang dilaksanakan di lapas tersebut. Namun begitu tidak terlepas ada hal-hal yang negatif. Tentunya masyarakat luas itu belum mengerti seperti apa lapas itu sendiri gitu. Saya punya cerita menarik bahwa pada saat saya baru masuk dalam lapas itu, yang saya rasakan adalah pertama gentar, rasa gentar karena dihadapkan dengan napi-napi yang kelas kakap menurut saya. Tapi begitu saya masuk blok dan saya dijadikan satu oleh sekitar 264 santri di dalam satu ruangan yang disebut namanya pesantren At-Taubah. Dan di situ saya merasa Apa namanya coba? pesantren At-Taubah. Pesantren At-Taubah. Taubat. Ya. Di dalam LP itu? Dalam lapas. Dalam lapas. Jadi kebetulan di lapas itu sendiri ada dua mungkin kalau sekarang ada 8 ya, ada 8 pesantren At-Taubah 1 sampai 8. Nah, kebetulan saya di At-Taubah 4, Pak Edi. Nah, dalam program
kesehariannya atau Bampat itu adalah ada pembacaan Iqro, ada pembacaan Ratib Alatos atau Sirah Nabawiyah, pelajaran bacaan Matobi, pembelajaran segala macam pembelajaran tentang Islam kita kupas di situ. Jadi kalau dilihat dari segi pembinaan ya, pembinaan LP ini banyak juga bagusnya ya, Pak Yudi ya. Ya, kebetulan Di samping saya tadi Pak Yudi menceritakan masih ada beredar narkoba luar ke dalam, tapi pembinaan di dalam itu secara agama juga bagus ya. betul sekali Pak. Yang tadinya saya dari Iqro 1 sampai 6 saya tidak baca, saya tidak kenal huruf alif seperti apa. Panjang pendek bacaan dalam Al-Qur'an itu saya tidak mengerti sama sekali. Alhamdulillah dengan mendapat satu hidayah dari pondok pesantren atau Bah 4 dalam 2 tahun 6 bulan, alhamdulillah dari Iqro 1 sampai 6 dilanjutkan dengan juz amma, lalu ke Ali Imran sampai terakhir saya membaca surat Ar-Rahman. Iya Pak Yudi, kalau Artinya- gitu ya. Terima kasih Pak Yudi. Siap. Ya, sudah bisa kita tangkap ya. Bagaimana pengalaman Pak Yudi selaku tadinya pecandu narkoba ya, terus ditangkap, ditahan di LP, sekarang orang yang sudah sadar. Dan syukur alhamdulillah ya. Saya lihat Pak Yudi ya, udah seperti betul-betul santri nih, Wah. Pak Ustadz. Coba kita sekarang, saya mau tanya nih kepada Pak Adi, ya, kenapa? Saya ingin tahu ya di grassroots itu ya, bagaimana sih Pak Adi peredaran narkoba sekarang yang sampai ke desa-desa atau ke kampung-kampung? Menurut pengetahuan Pak Adi gimana? Nah, gini Pak Edi ya, sebagai pengalaman saya generasi muda nih Pak ya, luar biasa ya penyebaran narkoba ini sudah merasuk ke kampung-kampung. Saya melihat itu sendiri. Sebenarnya. Kita lihat sekarang, kondisi sekarang dari tingkatan atas, ya ada suatu jenderal yang diadili dengan kasus narkoba. Ini membuktikan Pak, peredaran narkoba tidak hanya di kalangan bawah saja sudah masuk kampung, tapi level atas pun kayaknya sudah terjamah dengan hal barang-barang tersebut. Saya pikir ini menjadi bahaya sekali ya negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk Presiden Jokowi, pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung menjadi sebuah perhatian, gitu Pak Edi, menjadi sebuah perhatian bahwa narkoba adalah musuh kita bersama, extraordinary crime. Nah, jadi saya sebagai generasi muda sangat terenyuh, terutama kawan saya. Mungkin yang lebih Nah. spesifik ya, yang ingin saya tanyakan. Iya. Bagaimana sih peredaran yang di kampung-kampung atau di desa-desa itu? Wah iya Pak, udah masuk ke desa-desa. Terbukti beberapa kawan saya juga Pak Edi, kena Pak. Bahkan tertangkap. Memang betul sudah masuk-masuk kampung. Sudah, bandar-bandar level kecil, linting-lintingan atau gram-graman sudah masuk Pak. Ini menjadi rusak moral bangsa kita. Saya merasakan bagaimana orang tuanya makin sulit, orang tuanya sudah susah ditambah susah Pak. Ya begitu Pak, narkoba itu ampun Pak. Levelisasi bawah, orangnya sudah miskin, kena narkoba, mau nebus orang tuanya sampai jual-jual rumah Pak. Iya, jual rumah Pak itu Pak. Saya melihat seperti itu. Bahaya sekali. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang perlu digambarkan untuk mencegah jangan sampai masuk ke desa dan lain-lain ini? Nah, untuk pencegahan ini sebenarnya diperlukan penyuluhan, Pak. Otorisasi BNN sebagai Badan Narkotika Nasional harus membuat penyuluhan di tingkatan RT RW maupun warga-warga untuk penyuluhan, Pak. Itu baik untuk dilakukan. Bahaya narkoba sudah susah. Oh, jadi menurut Pak Adi ya, perlunya penyuluhan ke desa-desa. Penyuluhan, Sampai Pak. ke tingkat RT RW, Pak. RT, RW. kepala desa, ini harus memahami betul tentang pola pencegahan Pola pencegahannya, Pak. penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu diperlukan sekali, Pak. Nah, mungkin sekarang saya ke Ustadz Jul ya. Nah, Jul mungkin ini, Pak. Kipli. Ya, Reza Jul Kipli Ustadz. Karena tadi begini Pak Ustadz,
Pak Yudi mengatakan bahwa di LP itu ada suatu pembinaan yang polanya seperti membina santri di pesantren. Dan nyatanya Pak Yudi sekarang setelah keluar dari LP, dia ini ikut seperti santri. Kadang-kadang seperti ustadz. Udah rajin ke masjid, dia sholat nggak pernah tinggal. Gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz ya, atau pandangan ulama, ustadz itu ya, tentang penanggulangan atau pembinaan masyarakat ya melalui jalur ulama atau agama, sehingga kita bisa membuat suatu ide kekebalan terhadap masyarakat tidak tergiur dengan penyalahgunaan narkoba. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sekali, bawa aja. Jadi luar biasa sekali. Allah ini tidak pernah melihat cat lembaran awal kehidupan manusia, tapi yang Allah lihat adalah lembaran akhir. Umar bin Khattab kurang apa rusaknya, ya? Tapi dia merupakan manusia yang 10 manusia yang dijamin masuk surga karena husnul khotimah. Dia dapat hidayah dan dia menjadi pendukung Rasul. Nah, pembinaan ini sangat penting gitu, karena kembali kepada diri kita, nggak ada satupun yang bisa merubah kita dari ketergantungan narkoba kecuali tekad yang bulat kita ingin merubah gitu. Walaupun kita sudah dibina, tapi kalau kita nggak punya tekad yang bulat akan kembali lagi. Karena kalau kata lagu Bang Haji Roma Irama, ya, kalau kita kutip ya, nanti kalau ada yang masuk ke surga itu karena memang dia berusaha. Nah, kalau ada yang masuk neraka, bukan Allah nggak sayang umatnya, tapi semua terserah kita. Kan Al-Quran mengatakan, aku berikan 2 jalan, kau gunakan akal pikiran, kau gunakan hati untuk memilah-memilih. Falak tahamal akobah, jalan mana kau tempuh? Jalan kanan seolah-olah lurus, tapi di sana menanti jurang kanjuran. Jalan kiri banyak duri, banyak liku, tapi di sana di bawah itu adalah lembah kebahagiaan kamu. Jadi kita nalar. Jadi jangan kita memvonis, wah, gua begini nih karena udah takdir. Enggak. Kita ini semua terserah kita. Kita diberikan akal, kita diberikan hati, baik buruk tergantung kita gitu. Nah, jadi luar biasa pembinaan ini. Jadi dan paling tadi menanggapi sedikit, yang paling penting adalah Madrasatul Ula, pendidikan yang paling basic adalah di keluarga. Nah, di keluarga itu Madrasatul Ula. Jadi Pendidikan apa maksudnya? kita menjaga banyak ya, mohon maaf ya, ulama-ulama juga dia sibuk keluar, tapi anaknya juga banyak yang kecanduan, kecolongan gitu. Karena dia sendiri nggak bisa membentengi keluarganya. Makanya di Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Paling penting adalah kita bentengi keluarga kita. Mungkin begini Pak Ustadz, cara membentengi keluarga itu bagaimana maksudnya? Ya, ini kan zaman ini arusnya. Karena sekarang ini zaman sudah Iya. medsos, Iya, media informasi luar biasa. Jadi menurut pakar komunikasi, bahaya visual lebih dahsyat daripada audio. Jadi ada logika sederhana dari guru kami, kalau kita tinggal di tepi kali, jangan kita cegah anak kita buat main di pinggir kali, tapi lebih efektif kita ajari berenang. Jadi kalau dia terpeleset, dia akan bisa nyelamatin diri. Jadi bentengnya itu ya tadi, makanya di lapas itu luar biasa. Kebetulan kami juga sering keluar masuk lapas ngasih siraman rohani. Jadi yang paling penting kita di keluarga kita imannya, nah ini nggak bagus loh nak. Nanti kamu jangankan narkoba ya, 100 cc AO aja mampu menghancurkan 75.000 sampai 125.000 sel otak. Dalam otak manusia ada 1,2 miliar sel otak. Satu sel otak mampu merekam 50.000 kalimat. Hanya dengan 2 sel otak kita mampu menghafal Quran 30 juz, 111 surat, 6.660 ayat, 77.934 kalimat, dan 11.207.000 huruf yang seluruhnya mengandung huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bentengnya paling efektif keluarga. atau ada yang lebih spesifik lagi Pak Ustadz ya, bagaimana caranya kita memberikan suatu kekebalan terhadap keluarga kita ini, atau misalnya terhadap anak-anak mulai umur berapa misalnya? Efektifnya itu kan kita berikan pendidikan sejak dini gitu. Karena anak kecil ini kan bahaya, punya sifat hubut taklid, senang meniru gitu. Jadi jangan, kita harus memberikan waskat, pengawasan melekat pada anak kita. Kita ini kadang-kadang zolim, kita yang diperintahkan Rasulullah itu kita memberikan curahan sepenuh hati, segenap tenaga, curahan segenap perhatian, tapi realita yang kita berikan pada keluarga kita hanya
sisa waktu, sisa tenaga, sisa, bahkan juga sisa uang belanja. Nah ini kita kadang-kadang zolim. Jadi kita jangan oh ini gara-gara bandar di kampung saya nih, wah gara-gara nih. Nah kita kadang-kadang nggak mau nuding kesalahan diri kita sendiri, kita nggak mampu membentengi keluarga kita, karena basic itu tetap bagaimanapun kalau keluarga kita harmonis, kokoh, imannya kuat, walaupun di depan mata sekalipun dia ingat, wah ini nggak bagus, wah ini merinding sih, wah ini menghancurkan. Jadi kembali lagi, menurut kan Bung Karno pernah bilang, berikan padaku 10 pemuda akan sebagai founding father akan aku guncang dunia. Jadi dan untuk menghancurkan generasi muda ini, kalau orang-orang yang maaf ya, yang ingin menghancurkan Indonesia nggak perlu menghancurkan lembaga pendidikan, cukup hancurkan generasi muda. Kalau generasi muda sudah hancur, orang-orang yang berkepentingan tinggal ongkang-ongkang kaki menunggu pergantian generasi. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan Pak Yudi? Ya. Karena Pak Yudi pengalaman sudah masuk LP nih, ya kan? Jangan lagi nih. Iya, saya hanya mau menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Singkat kita aja, Adi Pak ya. Yudi. Untuk menangani masalah narkoba, saya juga sepakat dengan Pak Ustadz. Keluarga dulu kita perkuat, ibaratnya kita membentengi diri, memberi suatu edukasi, apa itu artinya, apa itu narkoba, apa bentuk-bentuknya seperti apa gitu loh. Dan itu semua juga harus bekerja sama dengan instansi terkait dengan hal ini. Dalam hal ini bisa kelurahan manggil kader-kader posyandu, kader-kader PKK, kumpulkan jadi satu, ya kan? Undang ketua OSIS, edukasi. Saya siap untuk memberikan suatu kesaksian bahwa narkoba itu adalah musuh yang benar-benar nyata. Untuk menghancurkan suatu generasi bangsa dengan narkoba, nah, kalau dulu mungkin pahlawan itu berperang dengan senjata, tapi sekarang bangsa barat, bangsa asing itu berperang melalui itu tadi, narkoba. Sehingga generasi muda itu bisa hilang. Terakhir, buat kader-kader posyandu, PKK itu yang notabene mempunyai anak-anak remaja, lebih baik bisa memahami lebih bagus daripada menyesal anaknya sudah ditangkap pihak yang berwajib. Itu aja Pak Edi. Terima kasih banyak. Pak Adi, ada yang mau tambahan? Singkat-singkat aja Pak Adi. Saya mau tambahkan, saya no to drugs untuk narkoba. Jangan katakan tidak pada narkoba. Untuk generasi muda maju terus. Mungkin itu Pak Edi. Jadi sedikit tambahan, mohon kerjasama juga kepada aparat yang memiliki power. Jangan sampai kita capek-capek di mimbar, capek-capek di podium, tapi kita berhadapan dengan lingkaran setan. Kalau ternyata di atas itu tadi sampaikan ada oknum ya, kita nggak menjelekkan institusi, ada oknum yang justru Saja ya. iya, makanya ini sangat miris. Ayo kita kompak, kita kerjasama. Nggak mungkin selama kita kompak. Gitu. Amin. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu selalu mewawancarai para ahli atau para pakar ya. Ini kita wawancarai grassroots, orang-orang bawah. Kita dengar suaranya. Bagaimana suaranya di dalam atau untuk menanggulangi narkoba. Karena bahaya narkoba di samping sudah tadi terjadi di tingkat atas, tingkat jenderal, tapi dia juga sudah masuk ke tingkat kampung-kampung. Terus ini bahaya kali kalau kita biarkan. Terima kasih, mudah-mudahan pembicaraan kami ini, pembicaraan Om Cili ini bisa memberikan suatu pencerahan atau masukan atau bisa membuka hati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi